Pemirsa, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto merespon fatwa MUI soal pajak berkeadilan. Fatwa MUI salah satunya menyoroti terkait dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dianggap tak pantas dipungut karena bagian dari kebutuhan dasar masyarakat layaknya sembako. Menurut Bimo, PBB tak dipungut oleh pusat, melainkan pemerintah daerah. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto buka suara menjelaskan sikap pemerintah terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyoroti pajak bumi dan bangunan untuk rumah yang dihuni. Menurut Bimo, pandangan MUI itu tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan. Bimo menilai isu PBB jadi tantangan karena pemungutannya di bawah kewenangan pemerintah daerah, bukan pusat. Bimo menekankan isu pajak berkeadilan tidak perlu melebar agar tidak menimbulkan polemik. Pihaknya juga segera melakukan tabayun dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, setelah ini kami juga akan tabayun gitu ya, supaya menghindari polemik perbedaan pendapat yang tidak perlu. Karena sebenarnya saya sudah sampaikan kemarin, salah satu hasil kesepakatan musyawarah itu kan, pertama itu seyogyanya tidak ada pengenaan pajak terhadap orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini kan sudah ada konsep penghasilan tidak kena pajak, kemudian sudah ada konsep threshold misalnya untuk PPN, untuk UMKM juga sudah ada threshold, di bawah 500 tidak kena pajak, 500 sampai 4,8 bisa memanfaatkan pajak final, kemudian selanjutnya pembukuan dan seterusnya. Nah, memang yang terkait dengan PBB yang P2, pedesaan perkotaannya, itu ranahnya sekarang sudah kita shifting kewenangan pemajakannya di Pemda. Adapun Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa pajak yang berkeadilan sebagai respon terhadap masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh menyatakan objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang dapat digunakan untuk produktivitas dan atau merupakan kebutuhan sekunder atau tersier. Oleh karenanya, MUI merekomendasikan agar Kemendagri bersama pemerintah daerah mengevaluasi. Pemirsa, kita ke informasi. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa terbaru soal pajak, yakni pajak hanya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Lalu apa yang menjadi landasan pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa ini dan bagaimana jika pemerintah tidak bisa mengakomodir fatwa tersebut? Kita akan membahasnya bersama dengan Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Niam dan juga Mas Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vera dan juga Mas Nur. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mas Niam dulu. Mas Niam, sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan MUI sehingga merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa soal pajak berkeadilan ini? Ya, pendeknya yang pertama, MUI sebagai lembaga keulamaan yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada umat dan juga masyarakat, serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah di dalam mewujudkan tugas kemaslahatan publiknya. Kemudian ada kasus faktual dan kontemporer terkait dengan penaikan pajak bumi dan bangunan di beberapa kabupaten kota di Indonesia yang kemudian mengusik rasa keadilan masyarakat sehingga menggerakkan protes masif, ya, seperti contoh kasus di Kabupaten Pati dan juga beberapa kabupaten yang lain. Awalnya ada proses penaikan apa yang disebut sebagai NJOP, nilai jual objek pajak, tetapi ujungnya adalah penaikan pengenaan pungutan pajak bumi dan bangunan. Dan kebijakan ini jika tidak dikoreksi akan cenderung mencederai semangat keadilan dan bisa jadi kasus-kasus seperti yang terjadi di Jakarta misalnya, ada orang yang asalnya tinggal nyaman di kota Jakarta, kemudian seiring dengan perkembangan kota, harga tanah naik yang diikuti oleh harga pajak yang begitu tinggi. Sementara
satu-satunya aset yang dimiliki adalah rumah tinggalnya dan dia tidak mampu membayar pajak, akhirnya dia tergusur dari rumah yang dia miliki, kemudian dia minggir. Ini adalah kondisi faktual. Di samping juga ada rasa keadilan dalam konteks pengenaan pajak konsumtif misalnya ya. Di satu sisi ada produsen memproduksi produk konsumtif, kemudian terkena pajak, bebannya dikenakan kepada penjual, kepada grosir, kemudian turun dan beban terakhirnya ada di konsumen akhir. Dan itu adalah kondisi faktual, lagi-lagi kondisi faktual. Karena itu MUI melakukan pengkajian dan mendedikasikan kontribusi keagamaannya untuk mencari jalan keluar terbaik. Di satu sisi kita menyadari bahwa pajak adalah salah satu instrumen untuk pewujudan kemasyarakatan bangsa, kesejahteraan kita bersama di dalam pembiayaan aktivitas kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan dan juga kemaslahatan. Tetapi di sisi yang lain harus ditata kelolakan, didesain dengan tata kelola yang berkeadilan. Dan alhamdulillah proses pembahasan ini kami juga diawali dengan mendengar secara langsung dari teman-teman di Ditjen Pajak untuk mendiskusikan kondisi faktual hari ini, regulasi yang ada, kemudian problem-problem serta lubang-lubang yang harusnya dikuatkan. Mas Tiem sampai situ dulu. Jadi sudah sempat berdiskusi begitu ya dengan Dirjen Pajak. Apa tanggapannya? Apakah memang masuk akal untuk bisa menghilangkan pajak-pajak yang dimaksud dalam fatwa MUI, termasuk PBB? Betul. Jadi diskusi kita mengawali pembahasan fatwa terkait dengan pajak berkeadilan. Jadi ada 5 direktur di Ditjen Pajak itu hadir memberikan pandangan dan juga perspektif ya terkait dengan komitmen MUI di dalam mewujudkan keadilan pajak ini. Nah, kemudian juga disampaikan ada titik yang di mana dedikasi teman-teman Ditjen Pajak untuk mewujudkan keadilan distribusi, tetapi kita berbincang sebelum keadilan distributif adalah keadilan partisipasinya. Jangan sampai kemudian orang yang lemah kemudian terus ditekan untuk kepentingan target pajak, sementara orang yang mampu karena punya akses untuk mempengaruhi kebijakan sehingga dia tidak cukup kontributif di dalam pembayaran pajak. Baik, saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, apakah fatwa MUI ini menurut Anda memang mencerminkan dari keresahan publik terkait dengan pajak yang dianggap tidak adil? Iya, terima kasih ya Vera. Saya kira apa yang disampaikan oleh MUI, ya saya juga sudah baca fatwanya. Saya kira posisi MUI adalah posisi yang menekankan kepada pajak berkeadilan. Dan memang akhir-akhir ini kita merasakan Vera bahwa pajak yang diterapkan oleh pemerintah, ya saya kira 5 tahun terakhir ini memang sudah menjadi cenderung pajak yang sifatnya adalah progresif ya, maksudnya adalah regresif. Jadi pajak itu meskipun nominalnya flat, tetapi di masyarakat bawah itu dirasakan mereka akhirnya memberikan pajak lebih banyak dibandingkan orang-orang atas. Saya ingin menjelaskan bahwa dalam pajak itu sebetulnya sistemnya adalah progresif. Semakin kaya akan ditagih pajak lebih banyak, setidaknya dalam PPh seperti itu. Tapi ada beberapa aturan pajak yang diterapkan secara massal, seperti PPN. Ya, PPN kita 11% itu diterapkan secara massal, dan saya kira kalau massal itu cenderung ya masyarakat kelas bawah itu mengeluarkan pajak yang lebih besar dibandingkan masyarakat kelas atas. Dan saya kira ini yang dirasakan oleh publik saat ini. Apa yang MUI sudah sampaikan ini sebetulnya menjawab ya perasaan kegelisahan ya publik terkait mengenai aspek keadilan. Dan saya kira MUI tidak berada di dalam ranah misalkan adalah ajakan untuk anti pajak ya. Saya kira jelas sekali yang diinginkan oleh MUI, dan saya kira ini adalah sebagai koreksi dari civil society kita bahwa MUI ingin mengatakan bahwa pajak itu harusnya diterapkan secara berkeadilan. Oleh karena itu saya kira apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah mendengar dan kemudian bisa kita lakukan redesigning ya. Memang khusus untuk PBB saya ingin katakan bahwa ini PBB ranahnya adalah Pemda.
Dan ini ada undang-undangnya bahwa Pemda bisa mengenakan PBB P2 ya, Undang-Undang HKPD ya, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana daerah diberikan kewenangan untuk memperoleh tambahan PAD, pendapatan asli daerah, dari PBB. Dan masalahnya adalah ketika ini misalkan disesuaikan dengan fatwa dari MUI, ini tentunya menjadi satu kehilangan penerimaan daerah, Mbak. Dan saya kira Pemda kita juga saat ini sedang berada di level di 2026 nanti ada pengurangan dari dana transfer. Dan saya kira ini menyisakan satu persoalan buat Pemda. Dengan langkah apa Pemda ini bisa meningkatkan pendapatan daerahnya, sementara PBB P2-nya ini kalau mengikuti saran dari MUI ini akan dihapuskan. Nah ini saya kira lagi-lagi ini butuh satu meja bersama untuk duduk bersama. Ya, apakah kemudian Pemda diperbolehkan untuk menariki pajak ya untuk PBB misalkan untuk rumah kedua? Karena yang saya lihat dari apa yang difatwakan oleh MUI adalah ini jangan sampai masyarakat bawah yang sebetulnya mereka punya rumah satu-satunya tapi kemudian dikenakan pajak yang membebankan kondisi keuangan mereka. Nah ini tentunya pemerintah sebagai fiscal policy bisa melakukan redesign dari pajak ya, manakala memang sikap pemerintah ingin mengikuti apa yang menjadi fatwa dari MUI. Tapi saya ingin tegaskan bahwa kalau PBB P2 ini hilang dari penerimaan daerah, tentunya ini akan menjadi satu kegelisahan baru ya bagi teman-teman Pemda, karena ini akan berkurang cukup signifikan ya terhadap penerimaan daerah. Sarah. Ya, menjadi persoalan baru bagaimana menutup pemasukan daerah yang selama ini sudah diterima begitu ya untuk menjalankan roda pemerintahan daerah itu sendiri. Saya ke Mas Niam lagi. Mas Niam, sebetulnya landasan fikihnya itu seperti apa sih sehingga ini menjadi pijakan MUI bahwa pajak itu hanya boleh dikenakan pada kebutuhan sekunder dan juga tersier, dan seperti apa kalau pemerintah itu tidak bisa mengakomodir fatwa MUI ini? Ya, prinsipnya kan begini ya, Mbak Vera ya. Di dalam konteks kehidupan bernegara ada kontrak antara negara dan juga rakyatnya. Jadi kontrak untuk mewujudkan kesejahteraan publik. Ada kaidah tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahati. Aktivitas pemimpin atas rakyatnya itu bermuara kepada pewujudan kemaslahatan. Nah, ketika rakyat memilih pemimpinnya, di situ ada kontrak mewujudkan kemaslahatan, maka di dalamnya ada kewenangan dan kekuasaan. Salah satunya adalah kewenangan untuk menguasai aset dan juga kekayaan negara. Nah, penguasaan aset dan kekayaan negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini inline dengan konstitusi kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang menjadi concern presiden kita. Nah, sebelum berbincang soal pajak, bagaimana mengoptimalkan kekayaan negara untuk mewujudkan kemaslahatan. Nah, in case kekayaan negara belum optimal, maka negara boleh memungut pajak. Artinya pemungutan pajak itu adalah second way. Boleh tapi dengan syarat berkeadilan, baik pada aspek partisipasi maupun pada distribusinya. Partisipasinya jangan sampai orang yang lemah karena tidak punya akses kuasa kemudian ditekan, sementara orang yang kuat yang seharusnya berkontribusi lebih besar tapi karena punya akses politik dan akses kuasa dia tidak dibebani atau dibebani secara tidak proporsional. Itu kan sebenarnya komitmen kita, dan saya kira ini harus menjadi kesadaran kolektif, momentum untuk reformasi perpajakan yang juga diperhatikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu. Baik, terima kasih Mas Niam. Sayang sekali durasi kita sangat terbatas, sebetulnya masih banyak yang ingin kita bahas. Terima kasih juga Mas Hidayat atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.